Salah satu ciri dari seorang pemimpin yang diminati dan disukai banyak orang adalah dia memiliki sense of humor atau kemampuan untuk melihat sisi yang menyenangkan dari sesuatu yang dia hadapi. Kedengarannya memang positif, memiliki sense of humor. Orang yang suka humor, yang suka tertawa dan menertawakan sesuatu. Tetapi bila kita memang mengamati dan mencermati, bila kebablasan sense of humor itu atau humor-humor, lelucon, senda gurau, kebercandaan yang sering dilakukan oleh seseorang, bila kebablasan atau berlebihan akan menjadi sesuatu yang membahayakan. Apalagi ini sudah berkaitan dengan urusan tindakan yang menipu. Tindakan yang dari sekedar keisengan lalu membuat orang menjadi rusak hatinya, menjadi emosional, menjadi marah atau menjadi terluka, bahkan tidak sedikit yang akhirnya karena bercanda yang kelewatan mematikan seseorang atau membinasakan. Ini tentu saja menjadi catatan penting untuk supaya kita bisa hati-hati di dalam membangun sebuah hubungan dengan orang lain. Benar, memang ada yang mengatakan hidup jangan terlalu serius lah, sudah terlalu capek, kita perlu tertawa sejenak. Ya benar, kita perlu bersuka cita, perlu tertawa sejenak dari berbagai macam duka cita atau pergumulan yang berat. Tetapi kalau kita menertawakan seseorang atau mencari orang menjadi korban tertawaan kita, lalu kita tertawa terbahak-bahak, itu adalah sebuah penghinaan. Inilah yang patut kita perhatikan supaya di dalam kehidupan kita satu dengan yang lain sebagai ciptaan Tuhan yang menghargai semua manusia sebagai gambar dan rupa Tuhan. Kita perlu berhati-hati di dalam bersikap juga dalam bersenda gurau, bercanda atau mengungkapkan akan kelakar-kelakar yang disampaikan seringkali bisa melukai. Kita perlu hati-hati supaya jangan sampai ada orang yang terbakar oleh kelakar-kelakar kita, atau bahkan jiwanya terhalau oleh senda gurau kita. Inilah pentingnya praktek cinta kasih di dalam kita hidup bersama dengan orang lain. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari kitab Amsal, kitab yang penuh dengan pesan-pesan hikmat, penuh bijak. Amsal 26 ayat yang ke-18 sampai 19 saya bacakan dari versi ILT atau Indonesian Literal Translation, sebuah terjemahan Alkitab yang secara harafiah. Amsal 26 ayat 18 sampai 19, seperti orang gila yang melontarkan bola api, anak panah, dan kematian, demikianlah orang yang menipu sesamanya dan berkata, bukankah aku bergurau? Ayat ini diucapkan di dalam kitab Amsal sebagai pesan dalam hubungan horizontal manusia dengan sesamanya, yaitu saat ketika kelakar atau senda gurau atau lelucon itu disampaikan. Hati-hati diingatkan bahwa siapa yang menipu orang lain dan mengatakan itu hanya berkelakar, itu sama seperti orang gila yang menembakkan panah berapi ke udara. Wow, penggambaran ini sangat ekstrim dan cukup mengerikan. Kalau orang yang bercanda setelah dia menipu orang lain dan mengatakan, itu hanya iseng belaka kok, itu hanya lelucon saja, itu hanya bersenda gurau. Tetapi kalau sampai orang jadi korban, terluka, teraniaya oleh kelakar kita, maka itu disamakan dengan orang gila yang menembakkan panah api ke udara. Yang berarti kalau orang gila itu tidak waras, dia menembakkan ke sembarang arah. Dan bisa jadi nanti ada orang yang kena dan terluka oleh panah berapi ke udara itu. Bisa mematikan. Ini yang menjadi tanda awas di dalam kitab Amsal yang mengingatkan kepada setiap kita dalam kita berkelakar atau bersenda gurau atau di dalam kita bercanda satu dengan yang lain. Benar, di dalam perkawanan ada canda tawa, ada namanya kelakar, atau ada mungkin seseorang yang mengungkapkan sebuah kata-kata yang membuat orang lain tertawa. Dalam batas tertentu is okay, tetapi kalau sampai itu menjadi sesuatu tipuan,
mengerjai orang, atau yang sekarang sering disebut sebagai prank atau bercanda, sebutan-sebutan yang mungkin dipelesetkan begitu rupa. Bila kelakar itu justru diucapkan dengan penuh tipu daya, setelah menipu, setelah melakukan tindakan yang buruk lalu hanya mengatakan itu cuma bercanda, ini sesuatu yang sangat jahat. Sesuatu yang jelas berlawanan dengan sikap hati yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan tidak akan sembarangan di dalam berkata-kata, dalam bersikap, dalam berperilaku, termasuk bercanda, bersenda gurau, atau berkelakar. Karena itu kita perlu untuk memahami apa yang diungkapkan oleh Amsal ini sebagai warning yang keras sekali. Disetarakan orang gila yang tembakan panah api ke udara. Ini semua mengingatkan kepada kita, berhati-hatilah. Kita perlu membangun sebuah gaya berelasi, bercanda yang sehat, membangun dan lahir dari cinta kasih. Bukan dari sebuah sikap keisengan belaka yang melukai. Orang yang penuh cinta kasih selalu berpikir bagaimana menenangkan seseorang, bukan melukai, memulihkan, mendamaikan. Dan membuat orang yang bersama dengan orang itu akan merasakan sukacita, ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Apa yang dikatakan di dalam Amsal 26 ini mau memberitahu kepada kita sebagai sebuah pengingatan dari Tuhan, bahwa kelakar, canda gurau bukan saja bisa membakar perasaan seseorang menjadi emosional karena dia dikerjai atau dia mungkin diisengi oleh orang lain, tetapi dampaknya bisa lebih parah lagi, yaitu gurauan kita bisa mengacaukan jiwa seseorang. Sampai orang bingung, ini yang mana serius, yang mana yang benar-benar sebuah bercanda atau sesuatu yang tidak serius. Jelas kita perlu belajar bagaimana menjadi pribadi yang serius tanpa lalu kemudian menjadi kaku dan tidak bisa bergaul dengan orang lain. Tetapi di sini kita belajar juga bahwa dampak dari kelakar, canda gurau kita bukan saja bisa membakar rasa, tapi juga mengacaukan jiwa seseorang. Bahkan menghalau jiwa. Tadi dikatakan, bila panah api ditembakkan oleh seorang yang gila atau yang tidak waras itu, kena ke jiwa seseorang, bisa membinasakan seseorang, maka itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Tuhan panggil kita untuk menjadi orang-orang yang bercahaya, bukan melahirkan dan menunjukkan sebuah bahaya buat orang lain. Karena itu jagalah canda kita, jagalah kelakar kita, jagalah gurauan kita. Karena dengan kita melakukannya, kita sebenarnya sedang menjaga hati sesama kita yang mendengarkan canda gurau dan kelakar kita, yang bahkan kita tujukan untuk sebagai iseng belaka, tetapi orang rupanya sudah terluka oleh segala kelakar kita. So, berhati-hatilah dengan sikap, dengan tutur kata, dengan bagaimana kita berperilaku kepada sesama kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur ke orang lain, satu kelak akan kita tuai kemudian. Dan juga bisa jadi ada efek bumerang. Apa yang kita lemparkan itu akan kembali lagi kepada kita. So, hati-hati, hiduplah dalam hati yang takut akan Tuhan, di dalam juga bercanda, bersenda gurau, atau berkelakar. Tuhan mengasihi kita sekalian, berkatalah benar, waspadalah di dalam segala apa yang kau lakukan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.